Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah, guru MI Himmatul Muta'alimin 01 Dukusti, Kecamatan Dukusti, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 tahap 2 di LPTK IAIN Pontianak. Pada hari ini, Kamis 27 Oktober 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan 2022 dengan mengambil tema Hukum Bacaan Roh, materi kelas 6 semester 1 pada MI Himmatul Muta'alimin 01 Dukusti. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktik pembelajaran yang akan saya laksanakan. Kepada yang terhormat dosen penguji dan penilai, mohon masukan dan saran agar kedepannya pembelajaran saya menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang guru. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tambah semangat. Allahu Akbar. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh Ananda Nala. Silakan. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu Billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Ya, terima kasih Mbak Nala, kembali ke tempatnya. Oke anak-anak sekalian, hari ini siapa yang tidak masuk? Oh iya, Ahmad dan Rila. Bentar ya. Yumna fitratul khairiyah, Nala mufidatun amidah, Mahidah hasna kamila, Isna marwalu baba, Muhammad Ilyas Zakaria, Muhammad Nabil Aulia, Muhammad Azma Fatih Royan. Yang terakhir Muhammad Safa Biauli. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, aku yang mendukungmu. Patriot proklamasi
tentang surah Al-Qadar. Masih ingat surah Al-Qadar? Coba. Surah Al-Qadar berapa ayat? 5. Berapa ayat? 5. Al-Qadar artinya apa? Oke, malam kemuliaan. Bagus. Berarti anak-anak di rumah belajar. Di rumah anak-anak mengaji apa tidak? Mengaji. Di rumah anak-anak mengaji Al-Quran. Dengan semangat anak-anak mengaji Al-Quran. Tidak hanya di sekolah, di rumah pun mengaji Al-Quran. Oke, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang penerapan hukum bacaan ro. Kira-kira ada yang tahu nggak hukum bacaan ro? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu hukum bacaan ro? Kok tidak bersemangat? Coba tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Ulangi, ada yang belum bersemangat. Tepuk semangat. Oke. Mas Ngance di rumah mengaji apa tidak? Mengaji. Nabil Aulia di rumah mengaji apa tidak? Sampai surah apa? Ya, sampai surah Al-Qadar. Oke. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang hukum bacaan ro. Mari dilihat. Sudahkah kalian mengetahui hukum bacaan ro? Siapa yang tahu? Belum tahu? Kalau belum tahu, kita akan belajar bersama hukum bacaan ro. Indikator capaian kompetensi kita pada pembelajaran kali ini adalah mampu melafazkan huruf ro yang dibaca tafkhim. Tujuan pembelajaran kita kali ini ialah melalui kegiatan PJJ, pengamatan video dan bimbingan guru, peserta didik mampu menerapkan hukum bacaan ro yang dibaca tafkhim. Sampai di sini, kira-kira anak-anak tahu nggak apa itu tafkhim? Tafkhim itu adalah ro yang dibaca. Kalau tipis itu namanya tarkib. Kalau tafkhim itu apa? Tebal. Bagus. Siapa lagi yang tahu? Apa itu tafkhim? Tebal. Apa Nabil? Tebal semuanya. Ro yang dibaca tebal. Ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran dengan baik disebut ilmu apa? Disebut apa? Disebut ilmu tajwid. Anak sekalian yang saya cintai, coba kalian perhatikan ro yang dibaca tafkhim. Tafkhim yaitu hukum membaca huruf ro dengan dibaca tebal. Hukum membaca huruf ro dengan dibaca tebal itu apabila 1. Ro fathah atau fathatain. Kita ambil contoh ro fathah, rozaqo. Berarti ro kalau di fathah harus dibaca tafkhim, tidak boleh dibaca tarkik atau tipis. Contoh yang kedua, khobirun. Khobiron ya, khobiron itu ro-nya di fathatain. Jadi ro-nya harus dibaca tebal atau tafkhim. Bisa dipahami anak-anak? Sekarang saya lanjutkan ro dhammah atau ro dhammatain. Ro jikalau di dhammah maka ro tersebut harus dibaca tafkhim atau dibaca tebal. Dibaca tafkhim tadi dengan memoncongkan bibir. Contohnya ruziqna, ro-nya
ru harus dibaca tafkhim. Nah, contoh selanjutnya adalah ro dzummatain. Apabila ada ro dzumma atau ro dzummatain harus dibaca tafkhim. Contohnya narun. Run harus dibaca tafkhim. Sebab apa? Ro-nya di dzummatain. Selanjutnya ro sukun karena waqaf sebelumnya berupa fathah atau dhammah. Ro-nya disukun, sukunnya karena waqaf dan sebelumnya berupa fathah atau dhammah. Di sini harus dibaca tafkhim. Contohnya wankar. Ro-nya harus dibaca tafkhim. Wankar. Contoh selanjutnya wal abtar. Ro-nya diangkat tafkhim. Wal abtar. Selanjutnya ro sukun karena waqaf didahului mat fathah atau dhammah. Mat itu adalah alif, ya, dan wawu. Contohnya ro sukunnya karena waqaf. Nah, ini aslinya ini kalau dibaca ma'al abrori. Tetapi karena di sini karena waqaf, maka dibaca ma'al abror. Ro-nya tafkhim, diangkat lagi. Ma'al abror. Selanjutnya di sini ro sukun karena waqaf didahului mat. Ini adalah contoh matnya alif. Kalau ini contoh matnya dhammah. Wal ghafuru. Di sini matnya wawu nih. Ya. Jadi ro-nya ini dibaca tafkhim. Aslinya wal ghafuru. Jika dibaca tafkhim maka akan dibaca wal ghafur. Ro-nya harus tafkhim. Saya ulangi, contohnya ma'al abrori dibaca tafkhim. Tafkhimnya tadi karena waqaf harus dibaca sukun ma'al abror wal ghafur. Selanjutnya, oke anak-anakku sekalian, selanjutnya ro yang harus dibaca tafkhim adalah ro sukun karena waqaf. Tadi waqaf itu adalah berhenti. Ro sukun karena waqaf sebelumnya huruf sukun dan sebelumnya lagi huruf yang berharokat fathah atau dhammah. Kita ambil contoh. Di sini diperhatikan ro sukun karena waqaf. Jadi ro-nya nanti dibaca waqaf. Sebelumnya ada huruf sukun. Ro sukun karena waqaf sebelumnya ada huruf sukun dan sebelumnya lagi ada huruf yang berharokat fathah atau dhammah. Jadi kalau ada ro yang disukun, sukunnya karena waqaf, sebelumnya lagi ada huruf yang berharokat fathah, dibaca tafkhim. Contoh wal fajri. Kalau dibaca waqaf wal fajr. Jadi ro-nya ini dibaca tafkhim. Wal fajri wal fajr. Bikumul usri. Kalau waqaf dibaca bikumul usr. Sampai sini bisa dipahami? Kalau ada ro sukun, sukunnya karena waqaf. Selanjutnya sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah atau dhammah. Sebelumnya huruf sukun, sebelumnya lagi berharokat fathah atau berharokat dhammah. Yaitu dibaca tafkhim, ro-nya harus tafkhim. Wal fajri dibaca wal fajr karena diwaqafkan. Bikumul usri dibaca bikumul usr. Ro-nya harus tafkhim, tidak boleh meringis. Selanjutnya ro sukun karena waqaf didahului huruf isti'la. Masih ingat huruf isti'la? Huruf yang harus dibaca dengan memunculkan bibir dengan tebal. Itu ada 7. Masih ingat? Kha, sod, dod, to, do, ghain, qaf. Itu adalah huruf isti'la. Huruf yang harus dibaca tebal.
Ro sukun karena wakof didahului huruf istiqla. Di sini ada ro sukun, sukunnya karena wakof didahului huruf istiqla. Didahului itu berarti sebelumnya itu ada huruf istiqla berupa to. Tadi huruf istiqla ada 7 dan to ini termasuk huruf istiqla. Jadi kalau selain to ya bisa, misalnya ghain termasuk huruf istiqla. Jadi harus dibaca tafkhim. Ainal qitor, roknya harus tafkhim. Ya, nanti bisa dipraktekkan. Selanjutnya, ro sukun sebelumnya kasroh dan setelahnya huruf istiqla hidup. Nah, diperhatikan sungguh-sungguh. Kalau ada ro sukun, roknya ini disukun, sebelumnya adalah kasroh. Huruf ro disukun, sebelumnya kasroh, dan setelahnya ada huruf istiqla. Kalau tadi sebelumnya, sekarang setelahnya itu dibaca tafkhim. Firqotun, kenapa di sini harus dibaca tafkhim? Biasanya itu kalau kasroh itu kita ingatnya kasroh yang berhubungan dengan kasroh itu dibaca tarqiq, kecuali ini, ya. Ro sukun sebelumnya kasroh dan setelahnya huruf istiqla hidup. Walaupun ini kasroh, tetapi setelahnya ro sukun ada huruf istiqla hidup. Ini dibaca tafkhim. Ini dibacanya bukan fir meringis, tidak seperti itu, tetapi dibaca tafkhim atau dibaca tebal, ya. Fir qotun, roknya harus tafkhim, ya. Sampai di sini ada yang belum paham? Kalau sudah paham, nanti ibu guru lanjutkan. Masih ada satu yang harus dibaca tafkhim. Nah, ini terakhir ini. Apabila ada ro sukun yang didahului hamzah wasol walaupun harokatnya kasroh. Perhatikan, di sini ada ro yang disukun didahului hamzah wasol. Ini namanya hamzah wasol. Hamzah wasol itu hamzah jika di permulaan dibaca, jika di tengah tidak dibaca, itu hamzah wasol. Ro sukun yang didahului hamzah wasol, ro sukun didahului hamzah wasol. Berarti sebelum ro sukun ada hamzah wasol. Walaupun harokatnya kasroh. Nah, seperti tadi kita tidak boleh terjebak. Ini kasroh harus dibaca tarqiq. Perhatikan ro sukunnya didahului hamzah wasol. Ini dibaca tafkhim. Contoh membacanya bagaimana? Ilaihim, harus dibaca tafkhim. Tidak boleh meringis. Sebab kalau meringis nanti bacaannya tarqiq, ya. Ilaihim, ya. Roknya harus tafkhim, seperti itu. Anak-anak sekalian yang saya cintai, nanti anak-anak akan mempraktikkan dan sekaligus memberi contoh hukum bacaan rok yang dibaca tafkhim. Bisa diskusi sama temannya dulu juga boleh untuk menjawab rok. Mbak Nala sudah ketemu jawabannya? Mari kita praktikkan rok yang dibaca tafkhim. Semuanya memperhatikan slide. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar wa sholli li rabbika wanhar.
Terus Semuanya. di sini mana yang baca tafkhim? Wan. Ro-nya harus tafkhim. Semuanya ya? Wan har. Semuanya? Wan har. Ya. Coba Mas aja. Bagus. Kita kasih tepuk tangan buat Mas Najar. Sekarang ayat yang ketiga. Inna syani'aka huwal abtar. Mana yang baca Mas Kafa pasti bisa ini. Coba kamu praktekkan ro yang dibaca tafkhim pada ayat ketiga. Ayat yang ketiga. Bagus. Dari sini anak-anak sudah bisa memahami bacaan ro yang dibaca tafkhim. Yang benar akan menampilkan sebuah video sekalian. Benar akan memutarkan sebuah video tentang hukum bacaan ro. Nanti kalian amati, kalian perhatikan dengan sungguh-sungguh. Sudah siap? Mana rapinya? Oke. Kabar kalian semuanya, semoga tetap sehat, tetap semangat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi bersama saya di channel tempat 1. Pada materi kali ini kita akan belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 6 semester 1. Hukum bacaan ro. Tapi sebelumnya bagi yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Perhatikan. Hukum bacaan ro. Siapakah di antara kalian yang rajin membaca Al-Quran? Agar kalian dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar, maka kalian harus memperhatikan tata cara membaca Al-Quran. Ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, yaitu ilmu tajwid. Belajar ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah. Sedangkan membaca Al-Quran dengan menggunakan ilmu tajwid hukumnya adalah fardu ain. Untuk itu kalian harus belajar tentang ilmu tajwid. Membaca Al-Quran dengan baik dan benar merupakan suatu ibadah. Sedangkan membaca Al-Quran dengan tidak menggunakan ilmu tajwid maka akan berdosa. Salah satu hukum yang ada di dalam ilmu tajwid adalah hukum bacaan ro. Sudahkah kalian mengetahui apa itu hukum bacaan ro? Dalam membaca ayat-ayat Al-Quran harus sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Dengan menerapkan ilmu tajwid, bacaan kita menjadi fasih. Salah satunya adalah membaca huruf ro sesuai dengan ilmu tajwid. Cara membaca huruf ro yang sesuai dengan kaidah ilmu tajwid ada 3 macam. Yang pertama adalah dibaca tafkhim atau tebal. Yang kedua dibaca tarqiq. Dan yang ketiga adalah jawazul wajhain. Tapi pada materi kali ini kita akan belajar tentang hukum bacaan ro yang dibaca tafkhim atau tebal. Ro yang dibaca tafkhim atau tebal. Yang pertama adalah ro fathah, tanwin. Jadi setiap ada ro fathah atau ro fathah tanwin maka dibaca tafkhim atau tebal. Contohnya rozaqo, tabaraka, khobiron.
jadi rohnya tebal. Yang kedua adalah rodumah tanwin. Untuk contohnya rufi'a kabirun. Roh yang dibaca tafhim yang ketiga adalah roh sukun atau sukun karena wakof yang sebelumnya berharokat fathah atau dhamma. Ya, saya ulangi ya. Jadi kalau ada roh sukun atau roh sukun karena wakof yang sebelumnya berharokat fathah atau dhamma, maka dibaca tebal. Contohnya adalah wan hau. Sebelumnya tulisannya wan hau, dibaca wan hau. Ini adalah contoh yang roh sukun. Wa al salah yurjamuna. Itu adalah contoh-contohnya. Yang keempat, roh sukun karena wakof yang didahului huruf mad yang sebelumnya ada harokat fathah atau dhamma. Ingat, huruf mad itu ada 3. Yang pertama adalah fathah diikuti alif, kasroh diikuti ya sukun, dhamma diikuti waw sukun. Contohnya adalah ma'al abror. Itu ada di huruf ro ada fathah diikuti alif. Jika diwakafkan menjadi ma'al abror. Terus contoh yang menerapkan hukum bacaan roh yang dibaca tafhim. Nanti saya kasih kertas satu-satu dan menulis contoh roh yang dibaca tafhim dan membacanya. Saya tulis dengan bukan dulu.
Yang kamu tulis itu dipraktekkan. Sudah bisa belum menerapkan hukum bacaan ro? Coba saya baca Nala. Nala dibaca apa tuh tulisannya tadi? Sodan. Roknya tapi diulangi membacanya. Sodan. Sodnya yang panjang, ulangi. Baca yang keras. Irsodan. Isna. Tahu. Bagus, sudah bisa takim. Sekarang kita. Bapak tulisannya lihat, tulisannya apa ini? Roknya dibaca takim. Roknya dibaca takim harus menunjukkan bukti. Bagus, yang keras coba yang keras. Bagus, coba Mahida. Yang keras bacanya sebenarnya tetapi narum. Guru lihat tulisannya sudah betul ya, sudah betul narum. Nih contohnya Ilyas mirsodun, royak kobiron. Ini misal. Wa salah. Dibaca apa ini tadi? Narun. Narun. Dibaca apa? Ainal. Ainal. Peter. Narun. Semuanya baca sendiri. Terus. Terus. Semuanya. Oiron. Mirsodun berarti kamu sudah bisa menerapkan hukum bacaan ro yang dibaca takim. Oke anak-anak sekalian, sebelum pembelajaran saya akhiri, di rumah anak-anak tetap mengaji Al-Quran dengan tajwid yang benar. Oleh sebab itu kalian harus rajin-rajin belajar ilmu tajwid supaya bacaan Al-Quran kalian benar dan fasih. Bacaan ro yang dibaca takim dan dibimbing orang tua. Untuk materi selanjutnya kita akan belajar ro yang dibaca takim. Yang saya cintai, jadi kesimpulan pelajaran kita pada kali ini adalah kalau kita membaca Al-Quran itu harus sesuai tajwid satu. Anak-anak kalau membaca Al-Quran harus sesuai tajwid. Pada pembelajaran tadi anak-anak belajar tentang hukum bacaan ro yang dibaca takim.
Tadi kan ada 3, hukum bacaan ro ada 3, tafhim, tarkik, dan jawazul wajahain. Pada pembelajaran tadi anak-anak belajar hukum ro yang dibaca tafhim. Ro yang dibaca tafhim tadi sudah kamu pelajari dari ro fathah, ro fathatain, ro dhammah, ro dhammatain, sampai tadi yang terakhir adalah ro sukun didahului harokat fathah atau dhammah. Oke anak-anak sekalian, refleksi pembelajaran kita pada kali ini adalah anak-anak tadi sudah bagus, sudah bisa membaca ro yang dibaca tafhim, sudah bisa memberi contoh ro yang dibaca tafhim, kemudian sudah bisa maju dan memberikan yang terbaik. Tadi ada yang menjelaskan kalau ro yang dibaca tafhim itu contohnya ro fathah, sudah bisa memberi contoh. Ada yang memberikan contoh ro dhammah, ada yang memberikan contoh ro sukun didahului harokat fathah atau dhammah, sudah bagus. Tapi tadi ada yang belum sesuai, sedikit yang belum sesuai. Belum sesuainya tadi ada anak yang sedikit belum memperhatikan, tapi cuma sedikit, tapi insya Allah lain kali akan anak-anak perbaiki. Mudah-mudahan pada pembelajaran selanjutnya akan menjadi lebih baik lagi. Karena waktunya sudah selesai, sekarang kita akhiri dan doa dipimpin oleh Royan. Silahkan maju Ananda Royan memimpin doa. Doa mulai. Baiklah anak-anak sekalian, pelajaran dari ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Jangan lupa pesan guru di rumah tetap mengaji Al-Quran, menghormati orang tua, dan di rumah anak-anak jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang diberikan guru. Pelajaran sudah selesai, kita menjalankan bersama.